BreadTalk adalah jaringan toko roti populer asal Singapura yang juga mempunyai cabang di Asia Tenggara dan Timur Tengah. BreadTalk didirikan pada tanggal 6 Maret tahun 2003 oleh George Quek, seorang wirausahawan yang sebelumnya memulai jaringan Pujasera yang sukses di Singapura, Food Junction. Konsepnya berbeda dibandingkan dengan toko-toko roti lainnya pada umumnya, dengan memperhatikan penampilan toko yang dirancang agar terlihat eksklusif serta memperlihatkan dapur pembuatan roti kepada para pengunjungnya melalui kaca transparan. Berkat strategi pemasaran pelanggan, consumer marketing yang baik, saat pertama kali dibuka, toko-toko BreadTalk seringkali dipenuhi pengunjung yang rela antri untuk mencoba produknya. Lingkungan pemasaran BreadTalk terdiri dari lingkungan mikro dan makro, yaitu perusahaan pesaing yang bergerak di bidang yang sama seperti BreadLife, pelanggan yang berasal dari semua kalangan, jenis kelamin, dan usia. Pensuplai bahan baku di dalam proses memproduksi roti, para perantara di dalam perusahaan seperti pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, dan sales. Teknologi dalam memproduksi roti yang baik. Demografis, BreadTalk memiliki lokasi store yang sangat strategis, terutama di mal-mal besar dan target konsumennya mencakup semua kalangan konsumen. Ekonomi, di Indonesia sendiri, masyarakatnya sangat beragam dari berbagai kalangan kelas ekonomi bawah, menengah, dan atas. Namun semua kalangan dapat membeli produk yang dijual oleh BreadTalk. Politik dan hukum, BreadTalk merupakan perusahaan yang sudah terdaftar dan legal untuk beroperasi di Indonesia. Fisik, untuk lingkungan fisik, di Indonesia terdiri dari dua macam musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Penjualan produksi roti perusahaan BreadTalk memiliki daya beli konsumen yang relatif stabil sepanjang tahunnya. Sosial atau budaya, target konsumen utama yang disasar oleh perusahaan BreadTalk adalah orang yang memiliki gaya hidup suka jalan-jalan ke mall. Dari segi geografis, BreadTalk tersedia di 14 negara bagian, yaitu Singapura, Indonesia, Hong Kong, Tiongkok, Filipina, Malaysia, Vietnam, Oman, Kuwait, Thailand, Arab Saudi, Korea Selatan, India, dan Bahrain. Lalu BreadTalk juga tersedia di perkotaan, dan BreadTalk juga tersedia di tempat yang ramai dan strategis seperti mall, bandara, dan lain-lain. Dari segi demografis, semua kalangan asalkan memiliki kemampuan untuk membeli, dan semua usia tanpa terkecuali. Dari segi psikografis, masyarakat dengan ekonomi kelas ke bawah sampai ke atas. Lalu orang yang memiliki gaya hidup suka pergi ke mall. Dan orang yang ingin makanan rasanya enak namun praktis dan harganya terjangkau. BreadTalk menargetkan semua orang tanpa terkecuali, terutama mereka yang senang bepergian ke mall. Target pasar BreadTalk adalah orang dengan tingkat pendapatan menengah, yaitu berupa orang-orang yang memiliki pendapatan 3-5 juta per bulan. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas dari tingkat pendapatan tersebut. BreadTalk menjual roti dengan kisaran harga Rp6-15.000 untuk dapat menjaring pasar yang lebih luas, yaitu tingkat menengah dan tingkat atas. Kemudian positioning. Karyawan BreadTalk menggunakan sarung tangan dan penutup kepala agar produk lebih higienis. Kemudian karyawan BreadTalk dikirim langsung ke Singapura untuk mengambil produk dan inovasi baru. Kemudian BreadTalk merupakan roti dengan gaya hidup perkotaan yang bervarian rasa. Dan yang terakhir, BreadTalk memiliki konsep open kitchen dan open display, yaitu tempat produksi sekaligus outlet. Terima kasih. Marketing Mix program 4P yang dijalankan oleh BreadTalk Company. Yang pertama dari segi produk, BreadTalk berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, BreadTalk juga sangat memprioritaskan tampilan produknya agar dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian core produk yang dimiliki oleh BreadTalk sendiri adalah Seafloss dan Firefloss, yaitu roti yang dibubuhi abon di atasnya. Ini merupakan signature food yang dimiliki oleh BreadTalk dan banyak ditiru oleh perusahaan pesaing pada saat ini. Kemudian dari segi harga atau price, BreadTalk menerapkan strategi pendekatan biaya, yaitu berdasarkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian untuk penetapan harga yang dijual, harga produk yang dijual oleh BreadTalk itu juga relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh hampir seluruh kalangan konsumen. Kemudian dari segi tempat atau place atau saluran distribusi, BreadTalk memiliki cabang yang sangat banyak di Indonesia. Kurang lebih pada saat ini sebanyak 140 store atau cabang yang ada di Indonesia, sehingga saluran distribusi yang dimiliki oleh BreadTalk sangatlah luas. Kemudian yang terakhir dari segi promosi, BreadTalk sendiri melakukan banyak promosi seperti anniversary promotion. BreadTalk bekerja sama dengan perusahaan lain seperti bank dan memberikan diskon kepada para konsumen. Kemudian dari sosial media seperti Instagram, YouTube, telepon selling, email, kemudian dari billboard atau poster, dan promosi-promosi lainnya yang dijalankan oleh BreadTalk sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Marketing mix program yang sudah dijalankan perusahaan BreadTalk sudah sangat pas dan cocok dan dapat mendapatkan keuntungan bagi perusahaan BreadTalk tersebut. Dimulai dari aspek produk,
harga, tempat atau saluran distribusi, dan juga promosi. Semuanya memiliki value atau nilai yang dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Semua aspek tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh perusahaan BreadTalk. Buktinya adalah sampai saat ini perusahaan BreadTalk masih ada dan bertahan di pasar Indonesia. Terlepas dari munculnya banyak pesaing baru, namun perusahaan BreadTalk mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu perusahaan sukses yang bergerak di bidang bakery. Masukan untuk meningkatkan efektivitas dari bulanan pemasaran atau marketing mix yang dimiliki oleh BreadTalk yaitu agar BreadTalk dapat menciptakan suatu submerek berbeda yang difokuskan untuk kalangan target konsumen kelas ekonomi menengah ke atas. Perusahaan BreadTalk dapat menciptakan submerek baru seperti BreadTalk Cafe yang menjual berbagai macam jenis kue dan roti dengan kualitas premium. Selain itu, BreadTalk juga dapat menjual berbagai macam minuman untuk melengkapi kebutuhan para konsumen di saat nongkrong dan berkunjung ke BreadTalk Cafe tersebut. Menurut saya, dengan ide ini BreadTalk mampu menghadirkan inovasi baru dalam menciptakan submerek berbeda tersebut. Dengan begitu akan menghadirkan suatu suasana baru dan pandangan baru dari masyarakat luas mengenai BreadTalk